Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini bagaimana menghindari penyesalan hidup. Al-Quran menjelaskan ketika di akhirat banyak orang-orang yang mengungkapkan penyesalannya karena pada saat hidupnya dia melalaikan kewajiban-kewajibannya. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang berpegang teguh selain agama Islam, maka tidak akan diterima ibadahnya, dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Maka penyesalan di akhirat yang pertama adalah orang yang tidak beriman, atau orang yang akhir hidupnya di dalam kemaksiatan, mati dalam kemaksiatan, mati dalam kekufuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna andzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. An-Naba ayat 40. Sesungguhnya telah kami berikan peringatan-peringatan yang akan menjadikan azab yang sangat dekat. Maka ketika mereka menerima catatan perbuatannya di tangan, barulah menyesal. Mereka mengatakan wa yaqulul kafir. Orang-orang yang tidak beriman mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kalau begini lebih baik saya menjadi tanah. Dia menyesal menjadi seorang manusia. Lebih baik tidak manusia. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di dalam surat Bayyinah. Orang-orang yang tidak beriman akan dimasukkan di dalam neraka, kekal di dalamnya. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Maka bagaimana mereka bisa terhanyut di dalam penyesalan ini? Di antaranya adalah karena kesombongan, keangkuhannya. Raja Fir'aun, Raja Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, begitu juga yang mengaku dirinya Nabi, Musailamatul Kadzab, dan orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Mereka menyesal karena melihat bukan dari golongannya, mereka tidak mau beriman, menyesal. Itu artinya mereka sombong. Maka hikmah yang ada, hindarkan kesombongan dari diri kita. Kita lebih baik punya semangat mengejar ketertinggalan kita, kekurangan kita. Kuatkan iman kita agar ada satu kerinduan-kerinduan kepada Allah, agar punya semangat bagaimana untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Penyesalan kedua adalah orang yang tidak taat beribadah. Wa qalu law kunna nasma'u ma kunna min ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 10. Mereka mengatakan, kalau saja kami betul-betul mau mendengarkan peringatan-peringatan, maka kami tidak termasuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka sa'ir. Menyesal. Qalu ya wailana mambathana min marqadina hadza ma'wadar rahman wa sadaqal mursalun. Surat Yasin 52. Mereka mengatakan, celakalah kami. Siapa yang membangunkan dari tidur di alam kubur? Padahal di alam kubur penuh dengan siksa. Ketika merasakan janji Allah telah ditepati dan orang-orang yang telah menyampaikan dengan kebenaran, penyesalan yang sangat dalam. Penyebabnya apa mereka tidak taat beribadah? Pada hakikatnya adalah karena hawa nafsu, bisikan setan, mengejar kesenangan-kesenangan tidak peduli dosa, atau mereka ada yang putus asa. Maka pelajaran yang kita ambil, cobalah kita mengingat muhasabah. Sejak balik sampai sekarang, ada yang mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita lewati. Balik umur 15, sekarang umur 60, berarti sudah berapa tahun? 35 tahun
bukan dalam ketaatan yang khusus. Kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya jarang berjamaah, Qur'annya diabaikan, hal-hal yang lain, hanya mengikuti kesenangan. Mari kita rasakan adanya satu penyesalan. Inilah saatnya menebus ketertinggalan ibadah kita. Mari, saya mengajak kepada semuanya, terutama yang sudah umur 50 ke atas, dan kita semuanya. Ini lebih diutamakan, tidak ada waktu lagi kita kejar-kejar, kita maksimalkan. Kita perbaiki sholat kita berjamaah, baca Qur'annya, amal solehnya, kebaikan-kebaikan yang lain semua kita kejar. Jangan biarkan waktu-waktu untuk tidak terisi, karena waktunya kita sudah mengabaikan yang lain. Ini penyesalan. Penyesalan yang ketiga adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bih ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Al-Baqarah 27. Orang-orang yang memutuskan perjanjian, menyalahi perjanjian, mengingkari perjanjian dan memutuskan silaturahmi sebagaimana yang Allah berikan, maka mereka orang-orang yang rugi. Solusinya bagaimana? Ketika kita ada permasalahan kepada siapapun, hendaknya kita segera menyelesaikannya. Lebih baik kita yang mendului minta maaf. Kalaupun mereka yang salah, kita ikut menyelamatkan mereka. Kita maafkan saja. Mereka minta maaf atau tidak maaf, kita maafkan mereka. Kita ikut menyelamatkan mereka. Ini jauh lebih bijak. Silaturahmi sangat penting karena Allah menginginkan orang-orang yang rugi. Apalagi putusnya silaturahmi dengan dendam kesumat yang tidak terselesaikan, sakit hati dan macam. Hindari orang-orang sakit hati kepada kita. Hindari orang-orang yang merasa rugi dengan persahabatan. Kita hindari. Kita jemput, kita selesaikan. Kalau perlu kita bahagiakan sebagai balas budi supaya mereka terhibur dan hilang. Kemudian penyesalan yang keempat adalah orang yang meninggalkan amal soleh, terutama sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Al-Munafiqun ayat 10. Allah mengingatkan wa anfiqu ma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Kalau kalian memang punya kelebihan harta, segera sedekah sebelum waktumu datang kematian, sebelum kematian datang kepadamu. Maka karena pada waktu itu Rabbi laula akhartani, menyesal tidak ada gunanya. Mereka menyesal, beri waktu saya sedikit tapi tidak ada artinya. Maka solusinya kita rencanakan. Kalau kita punya ilmu, jangan segan-segan agar ilmu kita lebih bermanfaat. Orang-orang merasakan ilmu kita. Harta kita bagikan sesuai dengan secara proporsional, profesional mereka manfaat. Yang kelima adalah orang-orang yang melalaikan perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah demi mengejar hal-hal yang berurusan dengan dunia. Maka mereka tidak segan-segan menggadaikan imannya. Wala tastaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Al-Baqarah ayat 41. Jangan kalian menjual ayat-ayat kami, petunjuk-petunjuk yang sudah melekat, diabaikan demi urusan-urusan kecil. Padahal sesungguhnya Allah telah menyiapkan pahala yang berlipat. Contoh, sholat subuh, sholat sunnah subuh 2 rakaat itu lebih baik dari dunia. Artinya pahala-pahala Allah, rezeki Allah jauh lebih besar. Maka kita jangan tergoda, apalagi yang berkaitan dengan maksiat-maksiat. Demi kemaksiatan, demi kekayaan, kita tidak peduli lagi itu maksiat dan sebagainya, kita hindari, kita kembalikan. Sehingga kita bukan termasuk golongan-golongan orang yang merugi. Demikian wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.